filsuf yang profesinya adalah untuk berpikir, mengerjakan setiap persoalan manusia, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikirannya sendiri. Di tengah kesibukannya membaca sebuah buku, filsuf tiba-tiba dikagetkan dengan suara dengan telepon. Dan ketika diangkatnya, dia semakin terkejut karena yang berbicara di telepon tersebut adalah setan. Namun, ia tak lantas mempercayainya. Lalu seketika, setan yang sudah berdiri di sudut ruang kerja filsuf itu memperkenalkan dirinya kepada filsuf. Seketika itu, filsuf heran dan tidak menyangka bahwa setan yang biasanya ia lihat di gambar sama sekali berbeda dari yang ia lihat di hadapannya sekarang. Baiklah, mari kita saksikan pementasan Setan Dalam Bahaya yang akan dipentaskan oleh kelas 10 PPLGB Teater Kosmika SMK Negeri 3 Metro. Selamat menonton. Siapa? Apa katamu? Setan? Waktu malam begini, kau malah bergurau. Waktu sudah malam begini, kau malah mengajak orang bergurau. Sudahlah, tutup saja telepon ini. Kurang ajar dan kurang penyesuaian. Maafkan kami, Tuan. Memanglah kurang ajar dan kurang punya selera. Memang bukan waktu yang tepat untuk berkunjung. Tapi lagi ada keadaan darurat sekali. Kalian setan? Mudah-mudahan tampang kami tidak terlalu mengecewakanmu, Tuan. Sebaliknya, tampang kalian malah berbeda dari apa yang sudah kulihat dalam gambar-gambar. Kami sendiri pun juga tidak mengerti, Tuan. Mengapa kita dilukis seperti ini? Tapi ini yang kau kenal, maka kita akan memakainya, Tuan. Kebohongan yang sudah dikenal orang jauh lebih baik daripada kebenaran yang asli tersembunyi. Setan? Jadi, kalian ini setan? Setan yang seringkali mengancam bingkai bau kuku dan seringkali didengar dari cendengan nenek. Benar sekali. Benar kami, Tuan. Itulah kami. Itulah yang kalian sebut dengan
segala kebaikan yang kalian tulis dan kalian ucapkan. Tentu kami akan mengikuti semua yang diajarkan tentang kami, yang dibubutkan tentang kami. Hahaha. Kalau kami ikuti, sebagian waktu kami akan kami gunakan untuk menulis segala macam kejadian dan membantah segala macam tuduhan. Kami juga tidak terlalu menggubris segala yang ada di buku-buku itu dan juga percakapan-percakapan orang yang nolak. Barangkali jika kau ketahui, kau akan terkejut bahwa kami cenderung sekali menyendiri dan menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia. Inilah rahasianya. Maka kami akan tetap awet muda dan setiap menjalankan rencana kami selalu santai. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Soalnya aku harus kamu ngopi. Jadi hanya untuk membantu dalam berpikir Kau berpikir tentang apa, Tuan? tentang dan ulang. Tentu kalian sudah tahu bahwa proses dia berpikir Ya, seorang filsuf yang sangat penting. Begitulah yang dikatakan orang pada kami. Itu sebab kami datang di ruanganmu malam ini supaya kau berpikir buat kami. Berpikir buat kalian. Kaulah harus berpikir buat kami, Tuan. Untuk melepaskan kami dari bencana yang ingin menimpa kepala kami, Tuan. Jadi, bencana akan menimpa kepala kalian. Benar Tuan. Tolonglah kami. Tidak ada yang dapat menolong kepala kami ini selain kepala yang berpikiran itu. Dan kata apa buat kami? Keluarlah kami dari bahaya ini Tuan. Jadi, kalian sekarang sedang dalam bahaya. Sedang menimpa, mengancam sampai tulang. Kami bergetar dalam ketakutan sekarang. Wow, luar biasa. Woi, coba berpikir buat sekarang juga buat kami. Bagaimana kami terhindar dari persoalan itu? Dari Oh, dari bahaya mengancam kami, Tuan. Bukankah kau seorang filsuf? Bukankah profesimu itu berpikir? Berpikirlah sekarang juga, Tuan. Tolonglah berpikir buat kami. baiklah. Ini aku sedang berpikir sekarang. Ya, kau sedang mengumpulkan pikiranmu baik-baik. Kau lihat, kegiatan mengenai raksasa itu akan menghasilkan sebuah pikiran yang sangat. Wah, aneh sekali. Sudah dapatkah, Tuan? Sudah dapatkah, Tuan? Sudah dapatkah, Tuan? Sudah dapatkah, Tuan? Ya, sudah aku dapat. Sudah aku dapat bahwa kalian belum menyebutkannya padaku. Bahaya, padahal bahaya sedang mengancam kalian. Dan apa yang bisa dikatakan selesainya? Kau tidak pernah menanyakan itu kepada kami, Tuan. Nah, itulah yang telah menimbulkan kalian tadi. Perlulah kalian tahu sebelum aku berpikir. Please, engkau sudah berpikir sebelum kami bertanya Tuan. Maafkan,
Tetapi seorang filsuf kadang suka berpikir panjang-panjang. Kemudian sekiranya kami seringkali terbentur dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Tuhan, bukan begitu. Kamu jangan membuang waktu kami. Kami datang kepadamu malam ini supaya kamu berpikir buat kami bagaimana caranya kami terhindar dari persoalan ini. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari sebuah pertanyaan. Bahaya apa yang sedang mengancam kalian? Perang yang mengancam kalian? Tuhan, mengapa kau terkejut? Perang yang datang ini, Tuhan, sungguh sangat mengerikan. Kau berpikir kau tahu dalam hal ini bahwa bom-bom atom, peluru-peluru kendali akan menghancurkan dunia dan membinasakan umat manusia, Tuhan. Hei, apakah kalian dalam hal ini sangat mengasihi manusia? Sangat mengasihi kami. Apa urusan kalian? Kami dekat tuh sama manusia. Di mana ada manusia, di situ ada kami. Walau terjadi kiamat, semua akan berakhir. Jadi kami bersama yang lain menemui nasib banyak sudah terpaku dan pasokan tak dapat dielakkan lagi. Jadi bahaya yang akan datang ini yang akan menghancurkan segalanya di dunia ini tidak menguntungkan kalian sama sekali. Sama sekali tidak. Jadi siapa di antara bangsa-bangsa itu yang akan mengobarkan api perang? Mana kami tahu. Aneh. Dunia semua menduga setan yang mengajak pemimpin bangsa besar itu supaya mereka mau mengobarkan api perang. Dan malah setan sendiri mencuci tangan dan mau menggigir. Tuhan, sudah gila kah kami mau melakukan ini? Seluruhnya termasuk kami di dalamnya. Masuk akal. Sebodoh itukah kami? Kau mau membuatkan diri kami seperti yang kami katakan? Kami senang menyendiri dan hidup tenteram. Tetapi rupanya ada orang-orang yang senang meribu-ribu dan hidup dalam kegaduhan selalu. Tetapi menurut pendapat kami, seolah sudah berkembang bunyi-bunyi letusan akan lagi sedang dunia. Jadi kalian menginginkan Perang dilarang. apa susahnya kalian bisa memberikan pemimpin bangsa besar itu? Yang sudah kami lakukan ialah membisikkan di dalam markas-markas pertama. Sudah ada beberapa orang yang mencetak siaran-siaran, membuat propaganda, dan mengajukan perdamaian. Tetapi apa yang terjadi dengan semua ini? Dalam kamus-kamus tak ada kata-kata yang bisa dibisikkan ke dalam telinga mereka supaya mencegah perang itu. Jadi apa yang bisa aku kerjakan? Tuhan, itu sebabnya kami datang kemari dengan membawa sebuah permohonan kepadamu. Padaku. Ya, terpikir buat kami bahwa kami harus menemui seorang filsuf untuk mencari suatu gagasan. Sekarang kami telah datang kepadamu. Gagasan mencegah perang. Ya, ini bukan hal yang mustahil bagi kami kalangan filsuf. Tugas kami yang menciptakan suatu pemikiran dan karangan-karangan berbobot. Sudah tentu aku dapat memberikan apa yang kalian minta. Hidup! Hidup! Umat manusia sudah diselamatkan. Hidup! Bentar dulu setan, tunggu dulu. Dia harus sama-sama kita sepakati dulu. Biaya? Biaya apa? Bukankah kalian sudah mendatangi waktu malam ini? Dan aku meninggalkan kerjaan supaya aku berpikir buat kalian. Bahkan untuk kepentingan umat manusia. Aku selalu berpikir untuk kepentingan umat manusia. Tapi ini tidak menghalangi menerima semua imbalanku dalam menyiarkan semua karanganku dan pikiran-pikiranku. Aku sangat memahami kondisi kalian. Kalian berhak hanya memikirkan cita-cita lu saja. Sebab kalian seorang diri tidak punya istri. Apa kau sudah punya istri? Tentu, itu sebabnya aku jadi seorang filsuf. Setiap suami yang sudah beristik selama 10 tahun atau lebih, maka dia adalah seorang filsuf tanpa makan belajar atau pun tentang filsafat. Aneh sekali. Kau berbicara tentang sesuatu yang tak pernah kami alami. Pernikahan. Tak pernah terjadi soal kalian sewaktu-waktu kalian akan menikah. Sama sekali tidak. Kami juga tidak tahu kenapa. Mungkin itu suatu kesalahan. Kesalahan karena kalian belum menikah. Pada waktu yang tepat, dengan segala kebodohan kami menghabiskan umur yang panjang begitu saja. Sejak manusia diciptakan. Hingga saat ini, sekarang saat akhir sudah dekat. Ada kalanya orang-orang ini akan menghancurkan dunia, kan? Dan kalian belum lagi masuk dunia. Apa katamu? Maksudku,
kalian semua tidak setuju dunia pernikahan. Sudah terlambat. Tapi kan kalian belum tambah tua. Engkau mau menunjuk kami? Aku mau membujuk kalian. Hei Tuan, tapi bagaimanapun juga, aku sudah seumur hidup menyendiri dan membujang begini. Terbayang oleh kami bahwa dunia pernikahan sudah tutup buat kami, Tuan. How? Belum habis-habis juga kamu baca dan menulis. Lampu listrik yang terpasang sepanjang malam ini dibayar dengan uang atau tidak dengan uang? Dan siapa yang bayar tiap bulan? Dari kantongmu atau dari uang belanjamu? Tuan, siapa? Istriku. Santai saja bicara dengan dia. Dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar kami. Bicaralah sayang, kenapa kau cuma benar-benar lagi di dalam kata kamu? Aku lihat kepadamu, apa permintaanmu? Permintaanku? Oh, kau sudah tahu benar. Dan kau sudah bayar pula untuk pura-pura tidak tahu. Tapi aku akan melaksanakan semua, mau tidak mau. Dengan kekerasan. Kau tidak mau menyelesaikan persoalan kita dengan susunan keluarga sayang. Aku orang yang suka perdamaian. Rupanya. Tapi hatiku lagi-lagi serba tegang dan serba baik. Mau segalanya dalam rumah ini bicara menurut kita saja. Menurut kemauan langsung saja. Dan menurut pikiranmu. Jadi tidak boleh aku punya pendapat di dalam rumah. Oh sayang, pendapatmu kau simpan dalam hatimu. Tapi uangmu kau simpan dalam rumah. Jadi mau engkau yang jadi penguasa rumah tangga. Oh iya dong. Dan yang begini kau namakan apa? Prinsip. Dan kebutuhanku apa dalam rumah? Tenang-tenang saja di dalam kamar seperti bukan sama ini. Tidak jadi masalah. Aku tidak mengerti kata-kata yang filosofis itu sayang. Kau kan hanya mengerti mengambil uang dari aku. Dan ini kau mau menguasai aku. Menguasai kau, itu hanya pikiranmu yang bergunakan untuk melalui aku yang begini malah tidak pandai membela diri. Tapi kau pandai menyerang dalam perbuatan. Aku belum lagi menyerang sayang. Kau mulai dengan perkataan. Dan kau yang merampas dompet dari aku. Setelah kau menyerang aku dengan hukum yang panjang-panjang itu. Lalu kau kaos kaki dan parfum buat kau sendiri saja. Tanpa memberikan sebuah meja buat suami. Kenapa aku semakannya tubuh padahal kau dan mataku uang yang kau terima? Tujuan palsu yang kau lemparkan kepadaku. Aku masih membuktikan apa dari kau. Padahal ibumu masih bisa mencium bau uang seperti pawang ular yang bisa mencium bau ular. Sayang, di sini tidak ada ular, paling bergantung dengan racun. Untuk rasa yang tidak mempan buat kau. Memangnya begitu, segala yang kau cita-citakan hanya ingin meracuni hidupku. Dan kau nakaskan saja kau membuat tindakan di hatiku. Hei Tuan, dan begini engkau namakan pernikahan. Ya memang, bukan begitu. Lagi-lagi, kau cuma menggerak-gerakkan bibirmu dan lihat tempat kosong. Juga soal bibirku dan mataku kamu ikut ikutan. Bukankah itu aku mau bicara dengan cewek dan dengan mana saja? Tak ada orang lain dalam kamar ini selain aku. Kata siapa? Jadi, maksudku di sini sekarang ini ada orang asing aku. Dia ada berbicara dengan kita. Selain kau, tentu kau kira dalam dunia tidak ada yang lain selain kau. Lalu ada urusan apa dengan dunia? Aku bicara hanya tentang ruangan ini. Apa ada pihak lain yang ada di sini sekarang? Tentu. Siapa? Coba. Takkan kusebut. Ada pihak ketiga yang kau lihat di sini sekarang? Tentu. Tapi kenapa kau lihat dan aku tidak bisa melihatnya? Apakah itu salahku jika aku bisa melihat dan kau tidak? Sayang, 1000 kali sudah kukatakan, bicara dengan orang lain dengan memakai filsafat itu. Tapi dalam rumah ini, bicara memakai atap saja. Apa artinya otak buat kau, perempuan? Oh, begitu. Kau mau menguasai aku. Akulah batang yang paling keras seperti yang kau duga. Aku punya pribadi yang tidak bisa tunduk di bawah kepribadianmu. Tuan, tidak selamanya. Malam ini aku di sini dengan kau. Hanya kebetulan saja. Sekarang kau tahu. Ya, aku tahu. Kau tahu? Ya, baiklah. Kita berhati-hati. Sekarang dia berada di antara kita, aku dan kau. Kau tidak tahu bahwa sebagai seorang filsuf ada perumpamaan yang mengatakan apabila laki-laki berbuat sejalan perempuan, yang ketiganya setan. Bagai.
Dialah yang menunjuk aku untuk berbuat tempat tinta yang dipanggil dengan cara begini. Dan akan kulemparkan dengan segala isinya. Kepala, pakaianmu, dan buku-bukumu. Kejam sekali. Apakah kau percaya bahwa kami yang mengatakan kepadanya supaya berbuat begitu? Tidak, tentu tidak percaya. Oh, jadi kau tidak percaya? Percayalah, aku akan melakukan ini. Kalau tidak cepat-cepat menyerah tanpa syarat. Kau sudah bilang, kau akan melemparkan tempat tinta ini dengan tinta yang masih ada. Tinta merah seperti darah. Sekarang menyatakan aku tutup total. Tutup total. Dan tanpa syarat, kalau tidak, kulemparkan ini. Tempat tinta ini. Apa ini? Bom? Bom atom? Terserah kau mau bilang apa. Menyerah atau Bagaimana pendapat kalian? Pendapat kami? Kau menanyakan tentang pendapat kami. Padahal kedatangan kami kemari hanya meminta pendapat berpikir buat kami. Sekarang ini, dia yang melakukan perang. Sudahlah, Felsu. Kami bicara berhadapan dengan kau. Mau pergi mana kalian? Jangan kalian tinggalkan sudah baik ini. Tolong aku. Biarlah kami menolong diri kami sendiri dahulu dari tempat ini. Sebelum bom atom yang kalian lempar